Bapak dan Ibu sekalian, keluarga Mataram dan Lombok pada umumnya, apa kabar? Hebat, luar biasa. Ini kok depannya kok kosong semua ya? Ayo maju. Ayo, tolong diisi. Leader-leader Burisan, ayo maju ke depan. Yes. Ayo. Harus diisi ya, biar nanti yang telat mengisi di belakang. Baik, saya sore hari ini langsung mau to the point. Ada yang berubah nggak dengan penampilan saya? Saya turun 14 kilogram. Ya, perut saya habis. Sama seperti kayak zaman kuliah lagi. Dan satu lagi yang saya harus beritahu, kaget, jangan kaget ya, ibu-ibu yang lama-lama. Saya sudah tidak intermittent fasting. Kaget. Jadi sekarang saya balik satu hari makan 3 kali. Saya makan 3 kali tapi tambah kurus, mau atau mau banget? Nah, berarti selama ini kenapa masalahnya? Saya akan cerita banyak. Oke, ini salah ya. Ini beratnya sama waktu saya 89 kg. Ada yang berbeda nggak wajahnya? Bukan, jangan lihat saya sekarang. Ini saya lebih kurus lagi dari yang di foto. Maksud saya yang di depan ini. Nah, jadi yang kiri itu nggak pakai fitsol, yang kanan pakai fitsol, itu beda. Jadi satu ternutrisi, satu tidak ternutrisi. Nah, senang sekali pada sore hari ini waktu saya foto kemarin April 89, sekarang saya 84. Jadi turun 5 kilo lagi. Tapi saya dibanding terakhir saya ke Mataram atau bahkan saya kemarin Januari dari KL, itu berat saya 98. Sekarang 84, 14 kilo. Tapi 14 kilonya bukan diet, bukan tak makan. Tanya Bu Yenjin tadi malam nemenin saya makan, tadi siang saya nemenin saya makan saya banyak banget. Loh Pak Chandra sakit gak? Selalu orang nomor satu berpikir kalau kurus itu identik sakit ya. Nah, apakah saya nampak sakit? Mungkin yang kenal saya lama kayak Bu Yanti, Bu Risa, betul nggak wajah saya ini kayak 20 tahun lalu? Berat badan saya. Artinya kan banyak orang kaget, bingung gitu loh, kok bisa ya perut habis. Sampai Nixon, anak saya pertama, dia bilang gini, "Pak, jangan kurus lagi, nanti berat kita sama." Artinya apa? Artinya impian saya tercapai. Saya makan normal, tidur nyenyak. Tapi sekarang gini, ada penyakit satu saya. Jam 10 malam ngantuk. 10 malam ngantuk, tapi bangun udah jam 5. Udah nggak ngantuk lagi. Jadi ada apa itu rahasianya? Ini kayaknya kalau ibu-ibu yang sudah 50 ke atas mau tahu nih rahasianya. Gara-gara pola saya ini, saya kemarin keliling Indonesia, saya ceritakan banyak ibu-ibu terpikat oleh metode saya yang pakai fitsol. Jadi sebelah kiri itu saya belum kenal fitsol. Jadi ya kita masih bercerita soal meal program ya, yang lalu saya juga. Kemudian saya juga cerita soal fitsol setelah 2025 tahun lalu. Nah, gara-gara fitsol, hari ini kan saya juga mau cerita the healing crisis of fitsol. Jadi fitsol itu punya healing krisisnya. Tetapi saya nggak mau bercerita healing krisisnya, saya langsung cerita langsung ke nanti di belakang healing krisis. Saya cerita langsung ke apa yang terjadi dengan tubuh saya 3 bulan terakhir. Nah, jadi jujur, Anda jangan kaget. Saya minum fitsol pertama, gemuk. Saya ngomong, ibu-ibu langsung dia muka saya, nggak berani minum fitsol, ya kan? Jadi gemuk. Kita udah diet setengah mati, nggak makan nasi, sugar setiap pagi, tetap nggak kurus, ya kan? Udah nggak makan gorengan, udah nggak makan ini itu, tetap gemuk. Siapa yang alami yang katakan susah kurus? Nah, ya kan banyak kan yang alami. Nah, ini metode ini itu metode yang sebetulnya jauh lebih luas daripada intermittent fasting. Nah, sekarang saya mau cerita nih satu persatu. Saya langsung masuk. Nah, beda ya, jauh ya.
bedanya ya. Oke, wajah fresh. Saya nggak pakai ke klinik suntik vitamin C ya. Saya juga nggak suntik kolagen, nggak tarik benang, ya. Ataupun metode klinik-klinik sekarang yang apa sih? Setrika kristal lah, apa? Filler lah, kemudian botox lah. Kalau botox itu enak. Kalau botox saya enggak gitu. Kalau botox itu enak gitu ya. Botox tahu itu enak gitu. Jadi dulu waktu saya IF itu saya pagi nggak makan. Saya baru makan itu jam 10 atau saya baru makan jam 12 siang. Ini pola saya. Saya sempat kurus, jujur saya sempat kurus. Tapi mentok di 91, 90 habis itu setelah saya IF saya teruskan 2 tahun, 3 tahun malah saya gemuk lagi. Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa orang muslim puasanya maksimal cuma 1 bulan, betul ya? Atau kalau seminggu itu cuma 2 kali ya, Senin atau Kamis kalau teman muslim ya? Pertanyaan saya, kenapa saya puasa setiap hari nggak jeda ini 3 tahun, malah saya dari gemuk itu jadi balik lagi? Jujur, saya kemarin waktu di Malaysia saya udah kayak gini lagi loh, gemuk lagi, betul ya? Nah sekarang saya belum minta air putih. Nah tapi sekarang saya gampang haus, maksudnya metabolismenya kencang, ya. Jadi metabolisme kencang, di belakang itu aja air putihnya. Bu, di belakang sana air putihnya, Cleo itu, iya. Nah jadi saya otomatis menemukan satu metode yang diciptakan oleh Gege sebetulnya. Dan ini kita pakai dengan baik. Namanya terahertz. Nah, sudah pakai belum? Sudah pakai belum? Terahertz belum pakai? Ya rugi. Padahal terahertznya sudah ada, ya kan? Nah, izin minum dulu ya. Jadi terahertz ini, oke, saya akhirnya berhenti. Ini saya sempat gembrot ini terus kurus, ya. Badan ringan, tapi wajah jadi keriput dan drop. Anehnya, waktu saya kurus IF itu wajah keriput. Jadi wajah seperti orang lesu. Nah, beda sama IF tidak boleh jangka panjang. Itu pesan saya. Pesan saya Bu Risa, IF tidak boleh jangka panjang. Ini udah terbukti di tubuh saya sendiri. Bukan berarti salah, tapi harus digunakan terus-menerus tanpa kompromi saja. Apa yang terjadi dalam tubuh? Hormon kita kacau. Jadi saya mengalami kekacauan hormon. Nah, hormon itu apa? Hormon kenyang, hormon laparnya kacau. Jamnya makan yang harusnya kita kenyang, kita nggak lapar. Ayo, siapa yang sudah pernah IF kayak nggak lapar, kayak kenyang, itu nggak boleh. Itu hormonnya kacau, Bu Risa. Saya mau cerita sedikit, ya. Terus sinyal tubuh bisa terganggu dalam jangka panjang. Bahkan meta-analisis itu adalah jurnal kedokteran menunjukkan IF mempengaruhi hormon metabolik. Saya ingat ya, IV-nya besar ya. Iya. Metabolisme nggak selalu stabil. Jadi awal insulin membaik, jangka panjang tubuh bisa beradaptasi, tapi efeknya bisa menurun. Studi menunjukkan IF tergantung durasi dan kondisi tubuh. Insulin jadi kacau sehingga terjadi insulin resisten. Nah ini hati-hati. Justru Bu, Ibu kelihatannya melihat hasil lab, oh HbA1c saya bagus. Hati-hati, belum tentu. Karena bisa juga insulin kita ikut kacau. Kenapa kok bisa insulin kacau? Karena di saat ada gula masuk, insulinnya tidak mau keluar. Akhirnya apa? Akhirnya kita menjadi orang yang seperti kayak orang diabetes. Nah, hormon ya. Terus kedua, tubuh kita itu ini, kalau kita IF itu kan artinya puasa. Puasa itu berarti tubuh kita ini stres, dibuat stres. Kenapa? Karena dikosongkan, tidak ada makanan. Nah, waktu stres berkepanjangan, tubuh itu pintar, dia menyimpan lemak. Jadi dia akhirnya kayak saya gemuk lagi. Loh, kok bisa ya? Makanya kalau muslim puasa sebulan, setelah itu makan normal lagi. Jadi kalau bisa, akhirnya Bu, saya 3 bulan yang lalu saya mulai sarapan lagi. Jam 7 pagi, jam 8 saya sarapan. Sarapannya apa Pak Chandra? Biasa, nasi putih, sayur.
tahu, tempe, dan sehari 3 kali. Justru saya tambah sarapan, akhirnya saya mulai ngurus pelan-pelan. Terakhir kita ketemu di GL kan, saya masih gemoy kan. Nah sekarang kita ketemu langsung menyusut. Pak Chandra ini kayak galon aja, ada gemuk, enggak, saya nggak mau gemuk lagi seumur itu, enggak. Mulai usia saya 50 ini saya nggak mau gemuk lagi seumur itu, karena melelahkan ibu bapak. Waktu saya gemuk, jujur, tekanan darah tinggi, pasti, ya kan? Terus apalagi? Kolesterol juga agak naik, pasti. Ya karena kita ada usia, kita bukan anak usia 20 lagi. Tapi sejak saya, sore Bu, ayo silakan. Sejak saya turun, berat badan mulai turun, tensinya itu turun. Ya, badan segar. Dan yang penting jam 10 sudah ngantuk. Biasanya dulu jam 10 kita main handphone, tidur bisa jam 1, jam 2. Nah itu tidak boleh. Nah ini, jadi insulin bisa kacau. Kalau anak muda nggak apa-apa Bu, kepala 5 jangan. Nah inilah yang mendominasi tubuh kita, hormon kortisol. Dibaca? Hormon kortisol. Kenapa hormon kortisol itu berbahaya? Jadi gini, semua pegang punggungnya masing-masing. Di sini, di atas pantat ini, di atas ini ada ginjal. Nah, ginjal ini, di atas ginjal ini 1 cm di sini. Ini ada namanya hormon adrenal, kelenjar adrenal. Pernah dengar ya? Itu pelajaran biologi. Kelenjar adrenal itulah yang memicu adrenalin. Jadi ini stres terus. Nah kalau ini stres berkepanjangan, kita itu hidupnya pakai adrenalin terus. Saatnya ngantuk nggak ngantuk, saatnya lapar nggak lapar, saatnya haus nggak haus. Jadi tubuh kita kacau. Itu dia. Percaya Bu Widya, kamu bisa langsing lagi seperti kayak waktu menikah. Saya 1 kilo lagi, berat badan saya sama dengan waktu saya menikah. 1 kilo lagi, serius. Tapi saya tidak diet, tidak. Makan apa Pak? Minum Vinsol. Itu konsisten. Ya, jadi turunnya saya ini didampingi dengan nutrisi, makanya badannya seger. Gitu. Wajah saya tampak pucat? Enggak sama sekali. Wajah saya normal. Kenapa? Karena pakai nutrisi, bukan pakai IF yang nggak pakai nutrisi apa-apa. Kalau cuma IF nggak makan ya kurus, tapi kan nggak ada nutrisinya, makanya mukanya seperti orang kripto. Jadi aktif terus-menerus, awalnya bantu fat loss, tapi lama-lama menekan sistem tubuh, stres, dipakai terus-menerus tubuh jadi nggak sehat. Itulah efek panjang intermittent fasting. Mau tanya di sini siapa yang melakukan intermittent fasting? Pagi nggak sarapan, sarapannya atau baru siang? Ibu 1, 2, 3 pagi nggak sarapan. Halo, hormonnya kacau. Ini saya berpesan, hormon kacau. Pak, pagi yang diganti Vinsol aja sarapannya, nggak bisa. Nggak bisa. Halo, yang datang sini, ayo. Hormon nggak bisa. Sarapan tetap harus makanan padat. Tapi sebelumnya Vinsol boleh? Boleh. Jadi saya pagi sedang bangun pagi ya, omega dulu, Vinsol dulu, baru sarapan. Nggak boleh, saya ganti protein aja ya supaya terus. Nggak bisa. Kacau. Ya. Mau tahu buktinya? Bu, waktu ibu SD, sarapan nggak pagi? Oh, waktu SD. Oh, kebiasaan juga ya berarti. Sarapan kan? Nggak gemuk kan dulu kan? Kenapa? Karena metabolismenya bagus. Nah, sekarang saya juga sama. Tuh, Pak Chandra olahraganya gila-gila nggak 3 bulan? Ya. Nah, ini yang paling hebat. Keren Pak Dokter. Saya nggak gila-gila lodar biasa, tapi tubuh saya ini kayak punya mesin pembakar. Bakarnya cepet. Gitu. Nah, ini makanya Pak, saya nggak boleh stok air putih, pasti air putih terus. Detoxnya cepet, bakarnya cepet. Nah, oke, kita lihat lagi next. Nih, meta analisis.
Intermittent fasting dan hormon metabolik menunjukkan adanya perubahan pada leptin dan grelin yang berperan pada regulasi lapar dan kenyang. Jadi jamnya lapar ya nggak lapar, jamnya kenyang ya nggak kenyang. Akhirnya kalau sudah pengen makan terus gini, kalau usia kayak Bu Risa, Bu Widya ini biasanya makannya tambah lama tambah dikit. Oh udah kenyang Pak. Nah itu nggak benar, nggak benar. Yang benar makannya normal, bukan dikurangi makan. Ibu-ibu malah sudah nggak makan nasi putih kadang-kadang. Nasi putihnya mungkin cuma 1 sendok. Itu pun besok diganti nasi merah. Iya, sekarang nasi koran. Ada nggak benar? Tubuh kita ini adalah cukup cerdas dan cukup kuat untuk membakar apapun. Percaya? Tapi karena kita sudah mulai mengurangi ini, mengurangi itu, mengurangi ini, mengurangi itu, akhirnya tubuh kita ini ada settingan yang membuat hemat daya. Jadi kita ini tubuhnya bisa hemat daya. Akhirnya makan dikit, jangankan makan, napas saja gemuk, akhirnya begitu. Ada, saya ketemu ibu-ibu yang udah frustasi gitu. Saya napas saja gemuk Pak, lihat makanan aja udah gemuk sendiri saya. Astaga, se-ekstrim itu orang. Jadi itu nggak boleh. Akhirnya mesin kita ini lama-lama hemat daya. Didesain untuk hemat daya, padahal harusnya boros daya. Pak dokter, kata-kata saya betul nggak Pak dokter? Harusnya didesain untuk normal apa adanya kan? Nggak boleh hemat. Akhirnya, terus kita nggak makan apa-apa. Akhirnya tubuh kita ini kayak mesin yang rusak gitu. Nah itu dari hormon. Loh Pak, tapi nanti tambah usia, harusnya saya ini makanya lebih dikit apa, kurangi gula, kurangi ini. Gini, tubuh itu tidak berubah dalam 1 hari. Tubuh itu ikuti pola. Kalau pola kita ini berapa bulan belakangan ada yang nggak benar, akhirnya tubuh kita ngikut. Yang dulunya kencang sekarang jadi melambat. Maklum, wis tuwek katanya. Salah. Saya ini usia 50, harusnya metabolisme udah melambat. Kenapa kok metabolismenya kayak orang usia kuliah, kayak orang masih usia 20-an. Nah ini ada rahasianya. Makanya saya berterima kasih sama Fitsol. Fitsol itu hebat. Berarti ibu-ibu biasa, berarti Fitsol bisa bikin kurus. Ya bukan begini. Nanti saya jelaskan satu persatu. Kenapa akhirnya Fitsol itu sangat membantu untuk proses membuang lemak atau membuang bahan-bahan zat-zat yang tidak berguna di tubuh kita. Ini yang luar biasa. Makanya saya tuh heran waktu ketemu Profesor Willy pertama kali di Macau. Profesor Willy Chow Ang, saya mau selamat pagi karena beliau orang Taiwan ya. Chow Ang ya, lah kan Chow Ang dia bilang, makan pagi dulu. Kok Prof Willy nggak IF ya? Dan yang saya kaget lagi, dia makan pagi banyak. Masih ingat? Jangan lewatkan sarapan. Pernah dengar kata-kata ini? Pernah benar? Orang tua kita selalu mengajarkan gitu, sarapan itu paling penting, betul? Ya, tapi kok kita sangat sarapan. Nah, gara-gara IF kan. Terus saya ke Prof. saya lihat makanannya. Kaget saya. Kopi, ya, minum kopi, pakai gula. Wah ini ada yang keliru gula ini profesor. Ini gua yang terlalu pintar atau profesor yang ada ilmu yang saya nggak tahu. Akhirnya saya baru tahu. Profesor bilang makan gula itu tidak apa-apa asal metabolismemu kencang. Nah kamu ini sudah mirip, nggak makan, gula selmu tambah lama tambah lemah. Sejak saat itu saya penasaran, saya pelajari ilmunya Prof. Willy, tak pelajari. Wah ternyata 7 metabolisme sel. Ya sel itu bahan bakarnya adalah perlu karbohidrat, perlu protein, perlu gula. Berarti Pak Chandra ulang ini kita minum gula banyak-banyak. Sebentar, saya kan belum selesai bicara. Gula itu perlu, tapi berapa banyak? Kan gitu. Nah, jadi artinya gula itu penting bagi bahan bakar sel. Dan dia selalu menekankan sama saya satu hal. Hati-hati jangan minum Coca-Cola Zero.
Sprite zero itu tidak boleh, yang zero itu tidak boleh, karena itu gula aspartam atau gula buatan. Nanti insulinmu bingung, dikira kita minum Coca-Cola blok enak, gak ada gulanya. Itu nggak boleh, itu malah memicu diabetes, kata dia. Kok bisa? Ayo, siapa yang suka minum zero ini di sini? Ayo katakan, anak muda itu biasanya. Ayo, yang suka Coca-Cola zero, Sprite zero. Sekarang ada Fanta zero loh. Iya, hati-hati. Jadi dari situ itu menunjukkan tubuh kita itu sangat amat insulin kita itu tidak mengenal manis di sini, tapi di sini kok bukan gula. Jadi dia nggak mau bakar. Kalau insulinnya normal, masuk insulin, ada gula bakar sama dia. Nah kalau dia sudah nggak kenal, berarti gula masuk, insulin resisten, insulin nggak mau bakar, masuk lagi insulinnya. Itu nggak boleh. Jadi oleh sebab itu kita harus mulai mengerti bahwa yang namanya gula itu oke, asal jangan berlebihan. Berlebihannya berapa? Menurut WHO 50 gram per hari. Ini 50 gram masih oke. Nah, kalau saya ngajarkan 2 tahun lalu kan strict stop gula kan, jangan. Makanya saya gemuk lagi. Saya ngaku, saya pernah gemuk lagi. Tapi sekarang saya normal lagi. Kenapa saya normal? Karena pakai ilmu ini dan saya tidak puasa. Jadi autofagi itu baik. Autofagi tahu ya, yang sel buruk dimakan oleh sel baik, ya itu baik. Tapi kalau beliau justru tertekan. Kunci kesehatan bukan ekstrim, tapi keseimbangan. Contoh, kamu lagi stres, nangis terus, depresi, nggak boleh. Masa tubuh nangis, terus sedih, nangis, terus pagi sampai pagi nangis, bukan pagi sampai malam. Itu nggak boleh, tubuh stres. Nah, kelenjar adrenal di sini itu kerja terus, nggak istirahat. Makanya hormon kita kacau. Oke, nah sekarang kita lihat lagi. Yang saya lakukan setelah itu, saya lagi fokus pada turut berat badan. Ini, saya tidak fokus turut berat badan dokter. Jadi berat saya berapa itu nggak penting. Yang penting saya fokus meningkatkan metabolisme saya, kencang. Nah, jadi setuju mana? Metabolisme kencang atau mengurangi makan? Nah, itu yang benar. Jadi kalau kita fokus mengurangi makan, ibu-ibu juga makannya semakin lama semakin sedikit, tambah tua makannya tambah kurang kan? Nggak sebanyak waktu muda, betul ya? Salah. Jadi harusnya normal makan itu. Loh Pak, saya makan tapi besok naik 2 kilo. Sabar, metabolismemu masih lambat. Gimana metabolismenya supaya kencang? Nah ini dia. Makanya saya mencoba terahertz. Ternyata terahertz itu ada mode akupuntur. Betul ya? Oh iya ini nggak tahu ini jangan-jangan. Ada 2 mode. Terahertz itu seperti orang olahraga 200 kali. 1 kali terahertz. Tahu nggak? Di promosinya itu. Kayak orang olahraga. Jadi pakai sekelantar aja apa yang berkeringat semua badannya. Pantes orang ngomong. Nah, masa nggak ada? Nah, ini yang jadi masalah. Makanya saya begitu terahertz masuk, saya coba langsung. Nah, ternyata terahertz itu bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Makanya Fitsol aja tanpa terahertz tidak bisa kurus. Ya, loh Pak kok bisa kurus? Karena metabolismenya kencang. Lambungnya normal, livernya normal, jantungnya normal, limpanya normal, empedu normal, paru-paru normal, organ 12 ini di tubuh ini normal. Oh, kalau normal gimana? Kenceng metabolismenya. Nah, kalau kenceng, makan apapun ya dibakar. Justru seperti orang apa? Orang pakai mobil mewah, mobil yang cc-nya tinggi, itu bahan bakarnya lurus. Nah, Anda ini sudah bahan bakarnya irit, BBM-nya irit, pakai yang subsidi lagi. Jadi akhirnya nggak bagus kualitas tubuh ini, nggak bagus. Jadi kita harus makan yang terbaik. Fitsol sudah makan yang terbaik.
Kita pola makan yang sehari-hari, kita harus makan sehari-hari, kita makan yang normal, tapi harus dengan bahan bakar yang oktannya tinggi. Jangan pakai pertalite, pakai pertamax turbo gitu. Nah, kita pakai kenapa? Karena tubuhnya itu tubuh yang membutuhkan olahan turbo. Loh Pak Chandra, saya nggak olahraga, apa? Yang penting olahraganya terahertz. Nah, tapi kalau ditambah olahraga sudah lebih bagus. Ada satu lagi, siapa di sini sudah olahraga mati-matian, kemudian makannya dikit, tapi tetap gemuk, angkat-angkat. Gak ada yang angkat-angkat berarti gak ada yang makan berarti. Enggak, saya nanya saya, siapa yang udah olahraga mati-matian, kerja pagi sampai malam, tapi perutnya atau tubuhnya nggak bisa kurus, katanya. Enggak ya? Oke, gini aja Pak Imam. Siapa yang susah kurus? Udah itu aja, pengen kurus tapi susah turun. Olahraganya enggak? Sedikit, tapi susah kurus. Oke, berarti ada masalah di metabolisme. Nah, saran saya harus ada alat terahertz. Bu Risa harus ada alat terahertz. Alat terahertz? Belum tahu cara pakai. Kan ada training di Zoom apa itu yang lalu. Oke, harusnya mohon maaf, SCT ini ada terahertz nggak sih di sini? Tangan kanannya Pak Heri ada. Coba tanyakan ada terahertz nggak sih? Kalau ada kita praktek langsung di sini. Saya jamin Anda harus terahertz. Keringat Anda langsung memuncul. Pasti ada. Pak Heri ada beli terahertz kok, saya tahu. Boleh nggak dibawa ke atas? Saya akan demokan alat terahertz. Yes. Saya pakai terahertz 3 bulan makanya kurus kayak gini. Metabolismenya Pak dokter yang dikencengkan. Dan terahertz itu berhubungan dengan energi chi sirkadian kita kayak orang akupuntur. Jadi kalau orang terahertz itu seperti kayak di akupuntur 24 jam efeknya. Jadi metabolismenya bisa sangat kencang. Tapi bukan tiroid ya Pak dokter, bukan. Orang tiroid kan kencang kan heart rate-nya tinggi Pak dokter. Heart rate saya normal Pak. Bangun pagi 60. Aktivitas gini ngobrol gini paling 80. Kalau orang tiroid kalau jangan bermasalah, pasti TSH-nya bermasalah. Itu bisa 130, 140. Nah, pakai terahertz itu seperti kita itu olahraga di heart rate 180. Seperti, tapi hati kita nggak ada ke situ, makanya kenceng metabolismenya. Saya pakai terahertz pertama kali, batuk saya. Ternyata mungkin paru-paru saya ada bermasalah, saya nggak tahu. Hari kedua, hari ketiga, karena normal, pakai terus tiap hari normal. Ya, gimana Bu Disa? Sepertinya Pak Heriono ada. Sebenarnya Pak Heriono ada, nggak apa-apa. Tolong minta tolong asistennya Pak Heriono. Ada nggak? Kalau Ibu bisa di rumah, suruh karyawan bawa ke sini. Pakai kurir. Oke, saya mau. Tolong, saya akan ajarkan. Saya lupa ngomongin harus pakai terahertz. Karena terahertz ini bagus sekali. Jadi kunci saya turun terahertz. Dan pakai Hinson. Bedanya memang di sini. Tahu nggak apa yang saya rasakan? Satu. Mohon maaf ya, BAB-nya lebih panjang. Ya itu pasti. Terus kedua, kencingnya lebih panjang. Biasa kalau orang kencing, Pak dokter, terima kasih. Kalau orang kencing itu normalnya kalau kencing surut itu paling 20 detik ya selesai. Kalau lamanya, durasinya 20 detik sampai setengah menit. Bisa 1 menit. Nah, saya bisa 1,5 menit. Banyak sekali. Jadi saya punya kencing itu nggak bisa pendek, lama. Nah itu namanya metabolismenya kencang. Gitu, bukan. Terus kalau orang anyang-anyang itu kan kencing 10 detik sekali, terus balik kencing lagi 10 detik. Nah itu ginjalnya bermasalah biasanya. Apa itu? Nah, saya enggak. Tahu Pak dokter, EGFR saya terakhir berapa? Kaget saya. Normalnya kan 90, saya 118. Itu artinya apa, dokter?
Berarti ginjalnya kayak anak muda, sangat sehat. Terus coba Pak Dokter tebak saya punya kreatin berapa? Orang normalnya kreatin berapa? 0,8 sampai 1,2. Saya 0,6 di bawah. Berarti itu artinya apa? Nggak ada beban sama sekali racunnya. Nah itulah terahertz sama Fitsol. Makanya saya bilang, wow, Fitsol ini keren, terahertznya itu keren. Itulah sebab Bu, kalau kita jual Fitsol plus terahertz, orang itu bonusnya kurus. Kurusnya tetap kurus. Boleh dicoba, ayo. Makanya terahertz itu harus rajin beli ke daerah-daerah. Ayo coba terahertz. Habis terahertz Fitsol langsung dijamin badannya gatal, kemudian lebih seger, lebih fresh. Itu dia. Makanya mesti coba terahertz, karena terahertz itu ada alat tapi kok sayang sekali nggak dicoba. Ya, coba ya terahertz. Jadi nutrisi yang mendukung Fitsol, pola makan sesuai jam biologis tubuh. Oke. Apa maksudnya jam biologis, jam piket organ di sini? Nih saya mau cerita. Nah, saya tidak lagi fokus pada atur berat badan, tapi memulihkan metabolisme, menormalkan ritme tubuh. Nih, terahertz ini kita lihat menggabungkan teknologi PEMF untuk memberikan manfaat tambahan dalam meningkatkan keseimbangan energi, dan kesehatan tubuh. Jadi tubuh kita ini seringkali nggak balance. Kita lihat kurus, kelihatannya sakit. Tubuh itu harus balance. Contoh, tubuh yang balance apa? Jam 10 ngantuk. Dan selama ngantuk sendiri. Terus siapa yang malam tidur di sini bangun kencing lebih dari 1 kali? Ada nggak yang bangun kencing? Tidur jam berapa, Ibu? Jam 11. Bangunnya jam berapa? Jam 3 udah bangun. Berarti tidur cuma 4 jam. Nggak bisa lebih. Harusnya tidur itu bisa 8 jam. Nah, tahu kenapa nggak bisa? Berarti itu nggak seimbang. Bukan karena kita sudah tua, bukan. Sore, ayo silakan. Nah, tuh makanya saya sering. Nggak yin-yang. Makanya mesti ditambah terahertz supaya yin-yangnya stabil. Itu dia. Ibu kalau tidur jam berapa? 10. Bangunnya jam berapa? Nggak apa-apa, nggak masalah. Mau ibu rumah tangga nggak masalah. Jam berapa bangunnya? Jam 3. Biasanya itu bangun kencing. Nah, 1 kali. Siapa di sini yang malam sampai pagi nggak kebangun sama sekali? Karena nggak bangun sama sekali. Siapa yang bangun minim 1 kali untuk kencing? Karena yang bangun 1 kali untuk kencing rata-rata. Yang 2 kali kencingnya. Kencing 2 kali. Nah, kencing 2 kali itu maksimal. Yang lebih dari 2 kali, 3 kali. Nah, kalau 3 kali ini pasti nggak seimbang. Ya, jadi energi dan kesehatan tubuh itu harus seimbang. Makanya terahertz itu kita pakai di sini. Bu, alatnya sudah dikirim? Sudah dikirim ya. Jadi, halo, ini masih kosong nih di sini. Ayo silakan. Ini dia. Lama nggak jumpa ya, apa kabar? Ayo, belah sana ya. Jadi intinya terahertz ini harus dipakai. Kalau nggak dipakai, dia akan mengalami ketidakseimbangan. Saya akhirnya setelah pakai terahertz tidur jadi normal. Siapa malam tidur molor? Nggak ngaku. Nggak ngaku. Mesti tanya suaminya. Saya Pak Chandra, istri saya juara ngorok ini. Ya. Oke ya. Nah, jadi melancarkan sistem meridian dan akupuntur. Ini alat bagus sekali. Fitsol bagus. Tapi kalau Anda mau menurunkan berat badan, kayak saya ini harus pakai terahertz. Nih kuncinya. Alami, metabolismenya alami.
Apa ciri-ciri kalau metabolismenya bagus? Keringetnya banyak. Tapi bukan gak duduk. Ya, ngerti ya? Keringet banyak ya Pak Dokter, tapi bukan gak duduk. Bukan heart rate-nya naik, bukan. Kedua, fesesnya lebih banyak. Ketiga, kencingnya lebih banyak. Itu ciri-ciri pembuangan sisa metabolisme. Dokter, betul ya? Padahal nggak minum aneh-aneh. Nah, jadi darah itu bisa. Dia menormalkan aliran energi di tubuh kita. Ini yang kita jelas. Dan kalau ibu-ibu ya sudah jelas bisa bikin awet muda, ya kan? Seneng ini kalau ibu-ibu, iya kan? Masa awet tua ya? Ya awet muda, oke? Nah, terus gini, tubuh manusia itu bekerja dengan frekuensi dan ritme. Kalau ritmenya terganggu, tubuh tidak optimal. Dan ternyata tubuh kita ini ada 7 cakra, bukan cakra negara. Ada 7 cakra. Ini kayak orang latihan yoga. Ternyata setiap cakra itu ada listriknya, Bu. Jadi cakra kita itu ada listriknya. Jadi contohnya ini, di atas kepala ini listriknya 963. Terus di daerah mata sini 852. Di daerah tenggorokan 741. Di daerah hati 6439. Terus cakranya di sini, pusar sini 528. Di bawah pusat 417, di paling bawah di kelamin 396. Dan ternyata saya baru tahu alat terahertz itu bisa meningkatkan listrik. Makanya metabolismenya kenceng. Ini bukan ilmu saya, ini ilmunya saya sebetulnya. Ilmu kedokteran. Dan memang tubuh kita ini, percaya nggak tubuh kita ini ada listrik sebetulnya. Loh kalau nggak percaya Anda pegang listrik yang rusak, coba pegang kesetrum nggak? Berarti kita ini kan penghantar listrik, berarti kita ini ada listriknya dong. Nah ini listriknya, ada sekian, makanya disebut terahertz. Nah saya baru ngerti ini, akhirnya saya memutuskan, oke, mulai dari sekarang saya pakai terahertz. Bener. Nah kenapa kok kita sudah gampang gemuk, malam kencing 2 kali? Ya, itu gara-gara listriknya turun, ngedrop. Loh iya, kayak PLN itu lampunya kedip. Ngerti maksudnya? Artinya apa? Listriknya turun, tabakan jadi loyo. Yang loyo bukan cuma bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa loyo. Nah kalau voltasenya turun, akhirnya makan bibir gemuk. Nah, makanya kenapa orang pagi itu disuruh sinar matahari, betul ya? Itu untuk ngecas listrik ini. Ada inframerahnya. Nangkep. Baru sini ilmunya nangkep. Makanya setiap pertemuan kita di Mataram ada sesuatu yang baru, betul ya? Nah, ibu-ibu, oh berarti Pak Chandra maksudnya tubuh kita itu harus ada listrik. Besok ada dia harus setrika ditempel di badan. Ya nggak begitu, nggak bisa. Itu akhirnya nanti kita malah kesetrum. Nah, terahertz itu bagusnya kalau kita di-charge pakai inframerah di kaki, otomatis mungkin kalau diukur, ini mungkin Anda rendah ini. Bu Risa mungkin cuma 200, bisa jadi. Atau yang susah umum itu, susah urus itu 300, ini tidak sampai 417. Boleh difoto ini. Ini penting ini. Karena yang difoto layar, jangan saya yang difoto. Ya. Jadi dari situ kita itu punya sebuah. Nah sekarang saya tanya, siapa di sini yang pengen coba alat terahertz angkat tangan? Yo, semua mau. Dijamin nanti malam tidurnya nyenyak. Kenapa? Karena listriknya tercover di seluruh tubuh. Nah masalahnya 7 cakra itu di sini ini melewati semua organ, otak, paru, jantung, liver, itu semua di sini. Nah kalau ini organnya stabil, otomatis tubuh kita ini pergerakan metabolismenya kan kencang. Pak Dokter izin, ini ilmu kedokteran nggak ada. Ini soalnya ilmu energi Pak Dokter. Kalau ilmu energi seperti ini, otomatis kita akan sadar bahwa tubuh kita ini ada energi, ada listrik yang harus dijaga. Nah supaya menjaga tetap stabil itu terahertz. Loh Pak, masa olahraga nggak bisa meningkatkan energi? Bisa, tapi nggak secepat terahertz. Terahertz cepat sekali. Terutama untuk orang-orang yang berusia kayak ibu-ibu ini, usia mungkin usia 50 ke atas, 60 ke atas. Dengan adanya terahertz, dijamin tidur bisa sampai pagi.
Jadi nggak perlu sampai jam 5. Nah, apa 80 awet muda sekali. Nanti bisa tidur sampai pagi. Jadi ngantuk. Gitu. Siang tidur nggak biasanya? Nggak tidur. Ibu siang tidur. Nah, itu nanti kalau pakai terapi ini tidur tuh saja bisa tidur ngantuk 15 menit gitu. Lumayan, tapi bangun seger. Nah, jadi tubuhnya itu kalau satu hari, apalagi usia 80 nih, satu hari cuma tidur 5 jam mana cukup. Orang-orang ngomong, ya memang kalau sudah tambah tua tidurnya tambah sedikit, ya betul? Iya, itu kemarin. Sekarang setelah ada revolusi alat teknologi yang mutakhir ini, manusia itu, oke, di Mataram umur 80 ini hebat ya, maksudnya panjang umur. Tapi di Finsol 80 itu masih remaja. Serius. Sekarang kita orang itu bisa hidup sampai 120 tahun. Oh, jadi 80 itu masih sauni, ya kan? Sauni itu maksudnya masih gadis remaja. Artinya apa? Artinya memang kita itu bisa hidup sampai panjang usia. Dan yang penting satu, tidak sakit. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Sambil saya nunggu waktu terabat sini. Nanti habis terabat kita minum Finsol rame-rame, oke? Yes, silakan Ibu. Berapa lama Pak pakai terabat? Oh iya. Satu kali terabat itu 20 menit. Ya, menurut saya, menurut berat badan tergantung metabolisme itu. Kalau memang ibu listriknya parah, berarti butuh waktu agak lama. Tapi lama-lama itu pun maksimal 3 bulan. Ya, 3 bulan lumayan lah daripada Anda IF 3 bulan. Jadi ini ada metode baru, Bu Isa. Nggak usah IF lagi. Ini yang bagus. Ini cerna oke gitu, lebih cocok ini. Jadi kalau IF itu kita nggak makan, lama-lama hemat daya. Nah, tapi kalau ibu kita nggak tahu kondisi ibu gimana. Ibu coba aja pakai alat itu, coba terus. Kalau ibu tubuhnya responnya cepat, kadang 1 bulan sudah ada reaksi. Kadang-kadang mau turun 2 kilo, 3 kilo itu nggak sulit. Harus dicobain sama Finsol ya? Harus. Saya ini punya mesin teraket, tapi dari produk lain. Data waktu itu kayaknya belum ada. Jadi saya yang pakai suami saya. Oke. Berat badannya memang di atas 100 di suami saya. Setelah pakai terabat, Masih tetap. karena nggak ada Finsol. Ya sekarang ini baru saya coba kira-kira 2 minggu. Iya, ibu tahu kenapa harus pakai Finsol? Finsol itu seperti bensin. Jadi ibu kalau mobilnya ini kelasnya supercar, Lamborghini gitu, tapi ibu kasih pertama itu, ya hancur mobilnya. Nah, maksud saya, harusnya Lamborghini dikasih pertama turbo. Nah, Finsol itu pertama turbonya, baru ibu punya mesin awet. Nah, ibu punya mobil Lamborghini, suaminya ibu 100 kilo lagi lebih, dikasihnya pertama, yang dikasih pertalite. Nah, akhirnya ya tambah gemuk atau tetap aja. Lepas terus kalau Finsol, Terahertz itu mengencangkan aktivitas mobilnya. Tapi mengencangkan aktivitas mobil ini harus disertai dengan bensin yang bagus. Yes, jadi memang kurang di Finsol. Ya, itu jawabannya. Ada pertanyaan lain? Ayo, silakan teman-teman di sini. Pak Dokter, silakan. Terahertz paling bagus pagi, siang atau malam? Kalau saya pakai. Iya. Kenapa? Ada orang yang pakai terahertz tambah seger. Takutnya kalau pakai malam tambah nggak bisa tidur. Nah, kalau pagi kan memang kita mau beraktivitas, betul ya? Habis sarapan, terahertz, jos seharian dokter, nggak gampang capek gitu. Nah, terahertz baru Finsol, tambah merah. Terahertz dulu, karena dia energi dia setrum dulu, dicas dulu, tubuh udah berkeringat, tambah Finsol, tambah merah Pak Dokter, langsung merah terus.
Tapi saya keringetan Pak Dokter. Apa itu? Ya, saya nggak komen. Kalau Pak Dokter jual itu nggak enak saya ngomongnya, ya kan? Beda fungsi. Kalau infus ya nggak ada bedanya sama minum Vinsol, karena langsung diserap di. Kalau infus kan pembuluh darah, lah kalau Vinsol kan di sel, ya lebih canggih Vinsol, ya kan? Terus kalau terahertz langsung ke aliran energi sama sel itu beda tipis, jadi sejalan. Infus ya jujur aja kalah, karena dia cuma di pembuluh darah. Kita kan di sel sama di energi. Sorry loh Pak Dokter ya. Iya. No, infus itu seperti kayak pengganti cairan. Contoh, kalau misalkan ibu lemas habis diare kan harus diinfus. Ibu misalkan kena bakteri, kena virus, ya bakteri itu cepat dihilangkan pakai infus, itu saya setuju. Ya, tapi kalau sel ya nggak bisa. Sel itu harus Vinsol, penyerapannya sampai ke sel. Ya, jelas ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Yes. Jadi ini penting. Iya Pak, gimana? Untuk meningkatkan energi listrik di dalam cakra kita masing-masing, andaikan kita tidak ada terakhir itu apa yang bisa kita lakukan secara banyak praktisi yoga atau praktisi reiki, mereka coba meningkatkan kalau contoh materi. Mereka tuh praktisi reiki kayak latihan kundalini lah apa ya saya juga nggak tahu, tapi kalah cepat sama terapi. Itu terbukti Pak, karena ini alat Pak, langsung listriknya tercapai. Gitu. Kalau meditasi atau yoga atau berjemur, banyak orang yang praktisi meditasi yoga yang sudah kenal alat ini lebih cepat mencapai. Tapi ya mungkin orang kan tujuannya meditasi yoga itu kan juga untuk meningkatkan energi cakra, tapi membersihkan cakranya supaya cakranya nggak kotor. Tapi ternyata Pak, setelah pakai alat ini, organnya pun ikut membaik, organnya ikut stabil. Itu kata kuncinya. Nah ini yang terjadi sama diri saya sekarang. Betul-betul ya. Jadi terahertz itu luar biasa. Mungkin kalau orang muslim itu sholat, kan tujuannya sholat 5 kali itu juga sama sebetulnya nggak pakai istilah cakra kalau orang muslim, tapi menyehatkan tubuh. Puasa itu menyehatkan tubuh. Intinya tuh sebenarnya sama. Tapi kenapa organ kita nggak stabil? Nah ini jawabannya. Terahertz menstabilkan, membuat energi kita jadi kencang. Punyanya alatnya, soalnya ini kan hari ini datang ini hampir 70-an orang ini, kalau terahertznya satu takutnya nggak cukup. Alatnya Pak Heri ada. Coba nanti ditanyakan ya sama beliau ya. Beliau sibuk soalnya. Oke. Nah ini kata kuncinya. Terahertz dan Vinsol membuat metabolisme saya kembali normal. Ini saya pribadi, Chandra Putra Nadjana. Dalam waktu cuma berapa lama? 3 bulan. Normal sebenarnya. Jadi ini saya terus membaik, tapi proses karena metabolisme kencang, saya minumnya agak banyak memang. Jadi memang minta air putih terus, nggak apa-apa karena dia masih bakar terus. Kayak darahnya udah balik nomanin, waduh bahaya ini ya. Maksudnya saya pun juga jogging apa nggak gampang capek tuh. Nah ini saya mau kesaksian ya. Saya pertama kali sebelum kenal Vinsol, leukosit saya itu di 54 normalnya. Ini normalnya 30 saya 36. Ya, ini normalnya 4 saya 0,5. Ini normalnya 1 saya 0,6. Ini normalnya 2 ini saya 2,2. Lumayan. Tapi ini lagi kanan. Yang garis tengahnya itu 60. Kalau ini berarti ke kiri itu yin, ini yang. Jadi kurang stabil. Jadi saya kurang stabil di neutrofil, kurang stabil di limfosit, kurang stabil di monosit. Makanya monosit ini kenapa saya 6,5, saya lari ke kanan, angkanya 0,4. Jadinya apa? Jadinya saya alergi. Karena monosit kan. Nah alergi saya ini apa? Alergi saya ini pencernaan. Saya ini terus terang, kalau BAB 1 hari dulu bisa 5 kali. Nggak normal. Dan BAB-nya mohon maaf, hancur. Tidak ada.
Kenapa demikian? Ya berarti alergi di perut. Terus nggak bisa makan pedas. Makanya kalau saya ke Lombok ini stres. Semua makanannya pakai Lombok gitu ya. Jadi saya stres ke Lombok. Saya mau mbak, pelecingnya cabenya dikit ya, iya. Dikitnya dia semua dikitnya saya ini beda ternyata. Jadi standarnya dia ini cabenya 5 gitu. Saya makan astaga. Habis saya pasti makan pelecing kangkungnya Lombok, saya pasti ke WC. Pasti. Itu kenapa? Karena dilihat dari sini. Ya itu. Monosit saya ini 6,5 alergi. Nah, terus setelah minum Fitsol terjadilah healing crisis. Apa itu healing crisis? Yaitu reaksi perbaikan. Anda lihat sekarang. Saya leukositnya yang tadi 54 turun jadi 35, drop. Nah, siapa di sini tambah minum Fitsol hasilnya tambah jelek? Oh, kentor gak tau check up semua ya. Ya, pasti gak pernah check up semua ini. Kan gak tahu hasilnya salah. Saya minum Fitsol, kenapa tambah drop? Ternyata sel darah putih saya diperbaiki. Nah, itu pas saya gemuk itu. Nah, terus limfosit saya yang biasanya normal di 36 lah maksimal, tuh drop tambah 45, jadi tambah yin satu ini satu di belakang. Jauh sekali larinya, makanya mungkin. Tapi saya punya pencernaan membaik meskipun angkanya ini jelek. Tahu kenapa angkanya bisa jelek? Karena dia proses perbaiki. Yes. Ya, Ibu silakan. Gimana tahu tuh pinjaman yang kalau ini? Oke, kan dia ditulis di situ 60. 60 kalau lebih kecil dari 60 itu yin. Kalau 60 lebih besar dari 60 itu ya. Malam ini kedokteran Tiongkok ya. Jadi ada supaya kita sedikit belajar. Yin itu artinya apa? Sel darah merahnya mengecil. Kalau ya, sel darah merahnya membesar. Membesar itu juga nggak boleh. Kan saya sudah pernah training yang lalu. Kalau misalkan sel darah merahnya kecil, sorry, spidolnya di mana ya? Halo, tim SCT, spidolnya? Ya, terima kasih mas. Ya, sel darah merah itu normalnya di sini. Kalau dia yin, mengecil ya. Kalau dia ya, membesar ya. Nah kalau yin, ini apa? Kurang oksigen plus kurang zat besi. Ngerti? Kalau dia ya, ini kekurangan apa? Oksigen plus kekurangan kobalt. Ini mineral. Ini mineral. Nah, kita supaya nggak yin nggak yang, kita harus di tengah. Itu yang dimaksud dengan keseimbangan. Bahasa Mandarinnya diao, jing diao u yang, dia harus diao. Jadi diao itu baru di tengah. Nah, saya ini kacau. Setelah minum Fitsol, lari ke 35, terlalu yin. Tapi pencernaan saya membaik. Berarti apa? Ini angka sementara. Terbukti setelah saya tarat sama Fitsol, nih lihat angka saya terakhir. 60 yang diminta, saya betul-betul 60. Tepuk tangan dong. Saya normal di tengah sudah. Jadi sel darah merah saya optimal. Saya udah secara energi seimbang. Berarti terahertz menyeimbangkan energi saya. Lihat ini tanggal berapa? 19 April bulan lalu. Terus limfosit saya yang biasanya di angka 36, di sini lari ke 45. Setelah terahertz 30,6. Persis dengan angka yang diminta Prof. Willy. 30,6. Tepuk tangan. Jadi waktu saya mengecil, dia seimbang. Jadi tubuh saya kenapa bisa dari gemuk mengecil? Ya memang sudah seharusnya tubuh saya seperti ini. Loh Pak, kenapa kok minum Fitsol kok bisa gemuk? Jawabannya satu. Ya mungkin dia lagi proses perbaikan. Ya enggak apa-apa. Biar dia gemuk dulu. Jadi gemuknya itu kurus, tidak penting. Yang penting energi kita seimbang. Nah, Fitsol sama terahertz itu bisa menyeimbangkan. Itu luar biasa. Yang ketiga, monosit. Nah, memang saya di sini angkanya 6,5. Jelek jadi 8, tapi akhirnya turun 5,7.
Artinya apa? Mendekati angka normal yaitu 4. Dulu kan 6,5, ini turun. Nah, kenapa? Alerginya sudah mereda, alerginya begini. Bensin 118. Maklum, saya kalau minum banyak. Nah, ini proses ini saya minum banyak ini, betul-betul energinya diseimbangkan. Pak dokter, ini bukan gejala diabetes ya Pak dokter. Polidipsi bukan. Kalau kedokteran selalu ngomong, wah ini Pak Chandra kayak orang gejala diabetes. Beda nggak orang diabetes sama saya? Beda nggak Pak dokter? Kalau diabetes gimana? Tuh, bicara. Terus tubuhnya loyo. Nah, nggak ada energi. Saya energi berlebih Pak dokter. Tubuhnya nggak loyo. Tapi kalau kenapa saya minum air putih ini banyak? Karena satu, karena energi saya kencang. Energi saya kencang. Nah, jadi makanya ibu-ibu yang struknya sudah turun, pengen nggak dicas supaya listriknya naik lagi? Ya, terima kasih. Itu kuncinya ibu-ibu semua. Ya, jadi Bu Risa, alatnya berapa lama? 15 menit lagi ya mungkin. Nah, tolong juga alatnya Pak Heri, kalau bisa ada satu lagi. Jadi ada dua, lebih top. Ini nanti satu coba sini, satu coba. Ikut seminar saya, kita juga coba terapi. Badannya casnya enteng, habis itu minum Fitsol. Wah, saya jamin kembali muda 25. Mau kan? Kayak saya, iya kan? Saya kayak orang usia 25-an ini, usia metabolisme saya. Betul nih, Pak dokter. Kalah Pak dokter. Next, terus ini yang normal ini, eosinofil 2, saya dulu 2,2 sekarang sama 2. Dan yang terakhir basofil 1, saya di 0,8, normalnya 1. Jadi sudah sangat mendekati normal. Jadi sistem imun saya, leukosit saya normal sekali. Ini angka buktinya betul. Kalau diabetes nggak bisa, betul ya, Pak dokter ya. Oke, sip. Nah, kunci kesehatan yang saya selalu ajarkan adalah dari Prof. William. Sel darah merah itu sel energi, sel darah putih sel daya tahan tubuh atau imun. Ulangi kata-kata saya. Sel darah merah adalah sel darah merah adalah energi kehidupan. Lupa kalian. Sel darah putih artinya sel daya tahan tubuh atau sel imun. Orang kalau melihat kanker atau tidak, nomor 1 lihat leukositnya. Kalau kanker dijamin limfositnya ini hancur. Ini kalau kanker, dia langsung diam sekali ke kanan. Hati-hati, ini bisa di atas 70 pasti ada sel kanker. Kalau yang 60 ini sel autoimun. Dia kalau ke kanan diam, kalau ke kiri diam. Ya, jadi harus tahu diam yang di sini. Kalau terlalu dia pasti kalau yang 60 ini dia pasti kena autoimun, yang 30 ini kalau 70 dia pasti kena kanker. Hati-hati. Nah, terahertz sama apa ini? Fitsol itu bisa menurunkan sel kanker karena dia ada oksigen. Ini O2, Yang-Chi. Ya, ini dia ada Yang-Chi atau ada oksigen. Itu yang paling penting. Kalau kita ada oksigen, otomatis oksigen itu akan membunuh sel yang berbahaya, sel kanker yang berbahaya. Buktinya kemarin saya ada kirim, saya nanti kirim, itu bagus sekali. Jadi sel yang sakit, yang mati itu ditambah oksigen, hidup lagi. Seperti itu. Nah, Fitsol ada oksigennya. Sampai di sini ada pertanyaan supaya suara saya tidak kalah sama air hujan. Ayo, ada pertanyaan. Pak dokter, silakan. Utamanya 2 mode aktivasi sama mode akupuntur. Bebas, nggak ada satu yang pasti. Kalau saya senang, saya coba terus dua-duanya. Habis ini akupuntur, jadi paling cepat banget. Ya. Tapi kalau dokter kurus itu juga bukan berarti sudah himpiannya stabil belum tentu, mesti dicek. Ini kalau ini himpiannya udah pasti stabil karena angkanya udah masuk 60, 30, 4, 2, 1. Angka saya
masuk. Kalau yang di atas kunci itu angkanya, ya nggak masuk itu angkanya. Karena makanya itu harus ada ceknya, ada bawah hasil ceknya. Saya bantu lihatkan apakah udah stabil atau tidak. Ayo, ada yang bawa hasil ceknya nggak? Saya bantu lihatkan. Hari ini saya berikan gratis untuk 3 pasien hasil ceknya. Saya bawa, saya bantu periksakan. Dari situ saya tahu apakah Anda ini tubuhnya seimbang atau enggak. Dari situ saya tahu tubuh Anda itu yin atau yang. Dari situ saya sudah tahu apa yang terjadi sama tubuh kalian. Ada pertanyaan lagi silakan. Yuk, Pak Dokter tadi udah. Kalau sudah, inilah yang membuat saya, kalau saya stabil ini Bu Widya, badannya kurus dewe. Ya ini, karena seimbang. Nah Anda itu sudah nggak makan, tidurnya kacau, tidak olahraga, lemes Pak Chandra, wis gak makan, nggak kurus, stres, kacau, nggak bisa kurus. Tapi kalau ini normal, tidur enak, makan enak, kurus-kurus sendiri. Yes, terima kasih. Ya, saya pegang dulu ya, nanti saya bacakan. Ya. Nah, ini dia, ini ilmu ribuan tahun. Saya mau cerita. Jam 7 sampai jam 9 saat terbaik untuk makan pagi. Siapa di sini nggak makan pagi? Nih, anak sekarang ini udah nggak makan pagi. Nggak boleh. Habis minum tetap harus makan pagi. Karena lambung kita butuh makanan padat, nggak cukup dulu. Ini ilmu orang tua. Ilmu orang tua. Ya, makan pagi nggak boleh ditunda, harus sarapan. Sarapan Fitsol kan bisa, nggak bisa. Fitsol sarapan, tapi diganti tetap lambung ini harus makan makanan padat. Harus. Pak, cuma makan lemper boleh? Jangan. Tetap kalau bisa makan yang besar. Nasi, sayur, tahu, tempe, makan yang banyak. Karena Pak, setelah makan jangan tidur. Keluar, ya jalan kaki kek, jaga toko kek, kerja kek, pokoknya beraktivitas. Jangan habis makan ngantuk. Tidur kamu, tidak boleh. Itu habis makan pagi. Bukankah dulu kita sudah gitu, makan pagi terus beraktivitas, sekolah lah, kerja, masak lah, ya kan, ibu-ibu kan, cuci baju lah. Makanya kalau cuci baju jangan cuma tidur, kita sudah harus aktif supaya badan itu apa ya, dilatih, nggak boleh males. Bagus, bagus sih, bagus, sarafnya aktif. Yang nggak merah itu nggak bagus, harus merah, harus gatal. Kalau yang gatal itu dia nggak mandi 3 minggu biasanya. Bercanda. Bagus, gatal itu bagus. Gatal itu artinya ada sel di sini tuh yang tidak aktif diaktifkan. Nggak usah cemas. Justru yang nggak ada reaksi itu yang nggak boleh. Habis minum enggak itu nggak merah, nggak gatal, nggak boleh. Iya, itu bagus. Bukan cuma leher, satu badan sampai udelnya itu merah, itu bagus juga. Wah, ini bagus. Kaki paha merah semua bagus ya. Betul. Ya, sip. Ya, tapi harus lihat check-up-nya. Iya, kan ini sehat kelihatannya oke, tapi harus lihat ceknya. Kalau ceknya nggak sehat sama aja, harus dilihat hasilnya. Ya, oke Pak, silakan Pak. Silakan. Mau nanya Pak Chandra, saya selama minum Bisol, setelah minum Bisol itu telinganya kok panas? Apa memang reaksinya gitu? Itu aja.
Telinga panas itu bagus Pak justru. Karena di kepala kita ini banyak saraf Pak. Nah, berarti fitsolnya diserap ke saraf neutro Bapak atau saraf neuro Bapak, saraf otak. Telinga panas bagus Pak. Yang nggak bagus itu kalau nggak ada reaksi ya. Itu nggak bagus. Kenapa diminum nggak ada reaksi itu nggak bagus? Berarti sarafnya tidak bisa menyerap fitsol. Selnya tidak bisa menyerap dengan baik. Nah itu terutama terjadi di orang-orang yang usianya 70 ke atas. Banyak, ini kan banyak yang kepala 7. Nggak bisa diserap, jadi nggak merah, kurang bagus Pak. Harus sampai merah, itu paling bagus. Oke, jadi telinga gatal, selamat Pak. Saya pastikan telinga Bapak tidak tuli Pak, saya pastikan. Kalau tuli nggak rasa Pak, benar. Ada stroke telinga, ada loh stroke telinga. Telinganya tiba-tiba tuli, masalah pendengaran ada, itu tidak nyerap Pak, tidak bagus. Makanya kalau ada yang fitsol dia malah bagus. Kemudian, nih lihat jam 1 sampai 11 sampai 1 hindari panas berlebihan. Ini saatnya makan siang. Nih lihat ya, jam 7 sampai jam 9 lambung sedang lemah. Tolong jangan makan banyak kalau malam. Jam 1, 11 sampai 1 saatnya tidur. Anak sekarang enggak, scrolling. Jam 11 sampai jam 1 malam scrolling. Tangannya sekarang jarinya itu bukan begini, tapi gini. Ini namanya doom scroll. Saatnya tidur harus gini terus, nggak boleh. Tidur ya, stop, mati. Bisa nggak? Nggak bisa anak sekarang. Pacaran, paling pacaran enak jam 11. Ya, terus liver. Saatnya regenerasi, liver sedang lemah. Jam 1 sampai jam 3 sebaiknya tidur 5 menit. Itu bagus. Jam 3 sampai jam 5 atur napas kembali untuk energi paru-paru. Livernya lagi kuat, saatnya buang racun. Sorry, 3 sampai 5 sama. Terus jam 2.30 sampai jam 4.30 kondisi paru-paru sedang kuat, terjadi pembersihan. Itulah sebab ini jam bagus minum CM. Makanya CM itu disuruh jam 2 sampai jam 4 sebetulnya di panduan ini. CM minum. Oh ya, sorry. Maksudnya itu yang ini, yang di daerah sini. Energi paru. Ini dini hari. Ini harus istirahat. Ini maksudnya. Jam 3 sampai jam 5. Ada pertanyaan, ini jam piket organ. Nah, saya ngikutin ini ternyata lebih normal. Autofagi itu ditemukan 2016 Nobelnya sama Profesor Jepang. Ini ilmunya udah ribuan tahun. Jadi saya sekarang ngikut ini. Saya makan sehari 3 kali, tetap normal. Sip. Ada pertanyaan? Oke. Iya Pak. CM-nya itu apa sebelum tidur apa? Baik. Paling baik itu dua-duanya Pak. Sebelum tidur atau jam 2 sampai jam 4. Kalau Bapak mau minum dua-duanya itu lebih baik. Ya, 3 sendok, 3 sendok. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Memang kecut, tapi nggak usah takut untuk lambung, nggak apa-apa. Ya. Jangan. CM itu mineral. Mineral itu bagus untuk sel darah. Makanya saya bilang, kalau yin itu sel darahnya Fe, itu dikombin sama kobalt, itu harus minum CM. Kalau nggak CM nggak bisa. CM. Yes, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, saya lanjut. Sambil terahertz, Bu Risa terahertz ya? Oke. Nah ini. Sel membaik, tubuh membaik, cek lab membaik, wajah membaik, bonusnya awet muda. Kapan foto Anda kayak foto saya dipajang seperti ini? Nah, iya dong. Harus foto sebelum dan sesudah. Oke. Sesi pertama saya sudah selesai.